Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan yang sudah memberikan hari yang baru kepada kita semua. Mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu harapan yang pasti, terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kau sudah memberkati istirahat kami pada malam hari, dan hari ini Tuhan kami boleh memulai kembali aktivitas kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami akan memulai dengan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua, para pendengar Blessing Morning ini, dan kami semua Tuhan boleh menjadi pendengar dan pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mengatakan kepada seseorang yang mengalami pergumulan atau sedang sakit berat, atau juga ketika kita memberikan semangat kepada orang lain, kita sering mengatakan jangan menyerah, tetap semangat, jangan putus asa. Arti kata asa adalah harapan atau semangat. Jangan putus asa berarti jangan kehilangan harapan atau menyerah dalam menghadapi pergumulan atau kesulitan. Karena kita memiliki harapan untuk sembuh, harapan untuk tetap bertahan, dan harapan untuk bertekun dalam doa. Pengharapan akan menjauhkan seseorang dari pikiran yang negatif dan sikap tidak berani menghadapi kenyataan hidup, bahkan ingin lari dari kenyataan hidup. Ada kekuatan yang besar dari pengharapan. Kita baru saja merayakan hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah inti dari iman Kristen. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati seperti yang Dia janjikan, dan yang Yesus katakan adalah benar, bahwa Yesus benar-benar Allah. Tuhan Yesus menyatakan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bangkit, dosa-dosa kita telah diampuni. Jika kita menyembah Tuhan Yesus yang mati, sama seperti kita, seperti manusia pada umumnya, maka sia-sialah pengharapan kita. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 tadi menyatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang telah menunjukkan keilahiannya dengan bangkit dari kematian. Oleh karena itu kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan bagi iman Kristen, memberikan sukacita bagi kita. Inilah pengharapan iman kita. Jangan biarkan penderitaan, sakit penyakit, kesulitan, atau tantangan dari orang lain melemahkan iman kita. Di ayat yang ke-17 di dalam terjemahan
bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa Yesus atas kematian adalah harapan yang hidup. Harapan yang pasti di dalam Yesus. Inilah pengharapan iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berjanji untuk menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hidup ini, karena ada pengharapan. Bahkan untuk hidup yang akan datang dalam kekekalan atau hidup yang kekal. Seorang jemaat Tuhan yang sedang sakit telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Saya tahu bahwa sakitnya berat, tetapi ketika kami berkunjung, ada kemajuan dari waktu ke waktu. Apa rahasia kekuatan hidupnya? Dia mengatakan, hanya doa dan semangat yang membangkitkan saya untuk terus memiliki harapan untuk sembuh dan sehat kembali. Kekuatan penyembuhan yang paling penting adalah harapan. Pengharapan akan membuat kita tidak mudah menyerah, tidak terus mengasihani diri kita sendiri. Dan yang kita lakukan adalah terus bertekun dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Biarlah iman kita tetap kuat dan tidak goyah. Bila Tuhan Yesus sanggup mengalahkan kematian, terlebih lagi Dia juga sanggup mengatasi dan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Teruslah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena harapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ada harapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Kiranya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami sedang bergumul untuk menghadapi satu masalah, demikian juga di antara kami Tuhan, kami menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau terus kuatkan kami. Iman kami terus kuat dan tidak goyah, karena kami yakin kami hidup di dalam kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang terus memimpin kami, menuntun kami. Dan biarlah kami terus Tuhan tidak menyerah dengan segala keadaan yang ada. Tetapi kami terus Tuhan tekun di dalam kami berdoa kepada-Mu. Terus berharap Tuhan kepada janji-janji-Mu. Dan kami percaya Engkau yang akan menyelesaikan setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh melakukan setiap kegiatan kami, pekerjaan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera kekuatan yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.